Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irza Fitrianur Laili dengan NIM 932102618. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sebelum mengetahui sejarah pemerintahan Khulafaur Rasyidin, saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Bab Khulafaur Rasyidin ini merupakan satuan pendidikan di SMP atau MTS dengan mata pembelajaran yaitu Sejarah Kebudayaan Islam dengan kelas atau semester kelas 7 dan semester genap. Rencana pembelajaran ini bertujuan untuk satu, menyebutkan sikap terpuji yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, menjelaskan sikap terpuji yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, menunjukkan contoh sikap terpuji Khulafaur Rasyidin. Yang keempat, menunjukkan contoh perilaku meneladani sikap terpuji Khulafaur Rasyidin. Dengan materi pembelajaran yaitu 1. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, 2. Khalifah Umar bin Khattab, 3. Khalifah Utsman bin Affan, dan 4. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat atau kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Khalifah adalah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam pasca Rasulullah wafat. Mereka dipilih oleh umat Islam melalui musyawarah. Seorang khalifah wajib menjalankan kepemimpinan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Khalifah tidak menjalankan fungsi kenabian. Tugas utama mereka dalam hal keagamaan adalah memimpin salat Jumat di Masjid Nabawi dan menyampaikan khutbah Jumat. Tugas seorang khalifah selain sebagai kepala negara, dia juga menjabat sebagai panglima pasukan Islam yang memiliki kewenangan luas dalam hal pemerintahan. Dalam sejarah, tugas Nabi Muhammad sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara diemban oleh 4 sahabat terdekat secara beruntun. Termasuk dalam tugas tersebut adalah mengurus masalah keagamaan umat Islam. Keempat pengganti inilah yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Keempat Khulafaur Rasyidin ini, yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memerintah mulai dari 632 Hijriah sampai 634 Hijriah. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Ia memerintah mulai dari 634 Hijriah sampai 644 Hijriah. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memerintah pada tahun 644 Hijriah sampai 656 Hijriah. Dan khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memerintah mulai dari 656 Hijriah sampai 661 Hijriah. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Di masa jahiliyahnya bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi Muhammad mengganti namanya menjadi Abdullah yang kunyahnya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 572 Masehi di Mekah. Ia lahir tidak berapa lama setelah Nabi Muhammad lahir. Karena kedekatan umur inilah Abu Bakar sejak kecil bersahabat dengan Nabi. Persahabatan keduanya tak terpisahkan, baik sebelum maupun sesudah Islam datang. Bahkan, persahabatan keduanya bertambah erat ketika sama-sama berjuang menegakkan agama Allah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang cerdas, berbudi pekerti luhur, terutama dalam kejujurannya. Selain itu, beliau seorang yang rendah hati, mudah memaafkan, dan suka bersedekah. Di balik kemuliaannya itu, beliau terkenal teguh pendirian dan pemberani. Sebelum terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah,
Pada mulanya terjadi pendapat atau usulan oleh kaum Ansor dan Muhajirin yang sama-sama di antara dua kaum tersebut menginginkan seseorang khalifah dari kalangan mereka. Akan tetapi kemudian usulan itu ditolak tegas, sehingga di antara mereka menyimpulkan bahwa kaum Muhajirinlah yang lebih berhak untuk mengendalikan kekuasaan ini. Dan semua sepakat bahwa Umar bin Khattab maju dan membaiat Abu Bakar yang kemudian dibaiat oleh semua yang hadir di Thaqifah. Dalam pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yang berlangsung selama 2 tahun 3 bulan ini, Abu Bakar As-Siddiq telah mencapai pemerintahan dan memiliki kebijakan pemerintahan. Di antaranya, 1. Membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan masyarakat. 2. Menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi pendukung atas semua kebijakan khalifah. Yang ketiga, yaitu menyusun mushaf Al-Quran seperti yang dimiliki umat Islam sekarang. Yang keempat, yaitu menyejahterakan rakyat dengan membangun Baitul Mal, memperdayakan zakat, infak, ghanimah, serta jizyah. Dan yang kelima, yaitu membangun pemerintahan yang tertib di pusat dan di daerah. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Umar dilahirkan di Mekkah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad serta menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah masuk Islam, Umar mempertaruhkan keseluruhan sisa hidupnya untuk membela dakwah Rasulullah. Umar menjadi benteng dan pilar ajaran Islam yang paling kukuh. Ia menjadi orang kepercayaan Rasulullah sekaligus penasihat utamanya. Umar bin Khattab memiliki postur tubuh yang tegap dan kuat, wataknya keras, pemberani, dan tidak mengenal gentar. Tutur bahasanya halus dan bicaranya fasih. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat terbesar sepanjang sejarah sesudah Nabi Muhammad. Terpilihnya Umar bin Khattab menjadi khalifah karena melalui pemilihan langsung dari para sahabat. Ketika Khalifah Abu Bakar jatuh sakit dan merasa ajalnya akan segera datang, ia berkonsultasi dengan sahabat mengenai khalifah sesudahnya. Kemudian Umar bin Khattab lah yang terpilih menjadi khalifah. Kebijakan Umar bin Khattab. Kebijakan pertama yaitu perkembangan politik. Kondisi politik Islam dalam keadaan stabil, usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang pada pemerintahan Umar bin Khattab. Yang kedua, perkembangan dalam pengetahuan. Umar bin Khattab menyebarkan agama Islam lewat pendidikan dengan membangun pusat pendidikan yaitu di masjid, serta mengembangkan pendidikan dari segi ilmu bahasa. Yang ketiga yaitu perkembangan ekonomi. Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, dan setelah itu Khalifah Umar bin Khattab mengatur administrasi negara dengan mencontohkan administrasi yang sudah berkembang di Persia. Sehingga perkembangan ekonomi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sangat berkembang dengan pesat. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap yaitu Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah dari suku Quraisy. Ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar As-Siddiq dan menjadi salah satu sahabat dekat Nabi Muhammad. Pada waktu itu ia sangat kaya namun tetap sederhana dan sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kepentingan umat Islam. Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun, berawal dari kedekatannya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan sepenuh hati masuk Islam bersama Talhah bin Ubaidillah. Meskipun masuk Islamnya mendapat tantangan dari pamannya yang bernama Hakim, namun Utsman tetap pada pendiriannya. Hakim sempat menyiksa Utsman dengan siksaan yang amat pedih. Siksaan terus berlangsung hingga datang seruan Nabi Muhammad agar orang-orang Islam berhijrah ke Habsyah. Masa pemerintahan Utsman bin Affan merupakan masa pemerintahan terpanjang yaitu selama 12 tahun. Mulai dari 24 Hijriah sampai 36 Hijriah. Utsman bin Affan dipilih melalui musyawarah sahabat dan melalui persaingan ke-6 calon yang dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab.
Khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan putra dari Abu Thalib, lahir di Makkah setelah Nabi Muhammad lahir. Sejak kecil, Ali bin Abi Thalib sangat dekat dengan Nabi, bahkan diasuh oleh beliau. Maka Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang pertama kali masuk Islam. Ali bin Abi Thalib memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, pemberani, tegas, juga lembut hati, dan pemurah. Kecerdasannya sangat menonjol. Ia merupakan sahabat Nabi yang paling paham Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ali bin Abi Thalib dipilih sebagai khalifah melalui musyawarah kaum muslimin di tengah permasalahan Utsman bin Affan. Beberapa sahabat terkemuka seperti Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah ingin membayar Ali sebagai seorang khalifah setelah Utsman bin Affan. Yang selanjutnya yaitu kebijakan Ali bin Abi Thalib. Kebijakan Ali bin Abi Thalib dalam pemerintahannya yang pertama yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap. Di antara pejabat yang diangkat yaitu Sohah bin Hanif, Utsman bin Hanif, Qais bin Sa'ad, dan Umrah bin Syihab. Yang kedua yaitu membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Khalifah Ali bin Abi Thalib membenahi keuangan negara dengan menyita harta pejabat yang diperoleh dengan cara yang tidak benar dan menyimpannya di Baitul Mal untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga yaitu memajukan ilmu bahasa. Khalifah Ali bin Abi Thalib membenahi dalam ilmu tata bahasa Arab yaitu nahwu serta penulisan hijaiyah. Yang keempat yaitu kemajuan dalam bidang pembangunan. Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus untuk menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Sekianlah video pembelajaran tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan video yang sudah saya buat. Dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian video pembelajaran ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah, wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.